Puji Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul lewat Zoom, dan pagi hari ini saya tidak berkhotbah, saya hanya share saja poin tentang bagaimana kita memikirkan pemberian yang terbaik buat Tuhan di hari Natal ini. Ya, jadi sebagai orang percaya sudah sekian lama kita ikut Tuhan, tapi setiap saat juga kita merayakan Natal. Tapi makna Natal ini jangan sampai bergeser, ya. Karena ada yang sudah merayakan Natal dengan berbagai macam cara, dan sekiranya tidak salah kita melakukan sesuatu yang euforia, yang sesuatu yang mungkin mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi intinya pagi hari ini adalah bagaimana kita belajar dalam sebuah pemberian yang terbaik, giving the best, sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Karena yang berulang tahun itu adalah Tuhan Yesus. Jadi yang layak terima kado itu adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Jadi mari kita berpikir apa yang kita bisa berikan, kita persembahkan buat Tuhan Yesus sebagai kado yang terbaik. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang kedua, bagaimana kita belajar tentang sebuah pemberian yang terbaik. Agak-agak error ya. Pemberian yang terbaik, kita akan belajar hari ini dari orang Majus. Bagaimana mereka memberikan persembahan, memberikan pemberian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9, 10, dan 11, saya baca ayat ini bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah. Jadi bukan di kandang ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, melihat Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, siapa orang Majus ini? Kisah ini hanya ditulis di dalam Injil Matius. Berapa jumlah orang Majus tidak disebutkan dalam perikop ini. Ya, perikop ini hanya menyebutkan 3 jenis persembahan atau pemberian. Jadi bukan menunjukkan berapa jumlahnya. Tapi penafsiran yang lain mengatakan bahwa kemungkinan lebih dari 3 orang karena mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka posisinya itu ada di Irak. Kalau sekarang ada di peta bisa dikeluarkan. Jadi bayangkan dari Irak menuju ke Yerusalem, ke Israel. Itu ada di gambar, kalau tidak lebih, kurang lebih mereka harus melakukan perjalanan, menempuh perjalanan selama 213 hari dengan jarak tempuh kurang lebih 1046 km. Waktu itu belum ada transportasi, belum ada mobil roda 4, roda 2, belum ada pesawat, apalagi pesawat. Transportasi yang ada hanya itu unta dan mungkin bisa jalan kaki, onta ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kita mempelajari bagaimana orang Majus ini ketika mendengar berita ada seorang bayi raja yang lahir, mereka berusaha datang untuk menjumpai. Nah, makanya orang Majus ini tidak langsung datang di Yerusalem, di Bethlehem. Mereka mampir dulu, tidak langsung ke kandang domba, tidak langsung ke rumahnya Maria dan Yusuf, tapi mereka mampir dulu di istana Herodes. Karena mereka berpikir bahwa yang lahir itu di istana raja. Nah, orang-orang Majus ini merupakan para ahli perbintangan atau astronom. Orang-orang Majus ini datang dari timur, mereka bukanlah orang Yahudi. Diperkirakan mereka orang Mesopotamia. Tadi gambar sekarang Irak. Nah, Injil Matius hanya menyampaikan bahwa kedatangan Mesias terbuka bagi bangsa yang lain. Sekalipun mereka bukan orang Yahudi, tetapi keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus bersifat universal untuk semua bangsa. Ya, sekalipun mereka bukan orang Yahudi.
Nah, karena menempuh perjalanan yang cukup jauh dari timur, diperkirakan mereka berjumpa dengan Yesus pada saat berumur kira-kira sudah 2 tahun. Jadi Yesus bukan lagi bayi yang di palungan waktu mereka jumpai. Nah, nanti bandingkan Injil Matius pasal yang ke-2 ayat 16 dengan Matius pasal yang ke-2 ayat 11 yang tadi kita baca. Makanya Herodes berkata begini, waktu 3 orang Majusi ini sudah sampai di istana Herodes, mereka menyampaikan dan bertanya, di manakah raja yang lahir itu? Dan mereka bertanya, dan mereka berkata, kami sudah melihat bintangnya di timur. Lalu mereka bertanya, kami tidak tahu. Lalu Herodes berkata begini, cepat beri kabar kepada saya kalau kalian sudah menemukan bayi itu. Dan kira-kira diperkirakan bahwa karena Herodes punya maksud untuk membunuh raja yaitu Yesus yang lahir, karena dia takut jadi disaingi, makanya dia bantai semua anak yang lahir di bawah usia 2 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bahwa memang kebenaran itu berusaha disingkirkan. Dari awalnya kebenaran itu berusaha untuk dimusnahkan, tapi bagaimanapun tidak akan bisa terjadi karena visi Tuhan harus terjadi. Yesus harus datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba, dia harus menderita di kayu salib, mati dan bangkit, naik ke surga, dan nanti dia akan datang lagi bukan sebagai bayi yang lemah, tapi datang sebagai juru selamat, sebagai hakim. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, refleksi Natal apa yang kita bisa ambil dari sikap orang Majus ini? Ya, apa refleksi Natal yang kita dapat ambil dari sikap orang Majus ini? Ada 2 hal yang saya mau sampaikan, singkat saja. Yang pertama, orang Majus ini mereka berani membayar harga. Bayangkan perjalanan begitu jauh, ditempuh dalam perjalanan yang sangat-sangat panjang, long time, waktu yang sangat panjang. Dan kita perkirakan di padang gurun, bukan di jalan tol, bukan di aspal, bukan di jalan yang ada lampu, ada fasilitas. Bayangkan di padang gurun, tidak ada kehidupan. Mereka harus diperhadapkan. Kalau siang mungkin mereka istirahat karena bintang kan tidak kelihatan. Malam baru melanjutkan perjalanan. Mulai sore ketika bintang sudah mulai kelihatan, baru mereka melanjutkan perjalanan. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, meskipun orang-orang Majus ini bukan berasal dari bangsa Yahudi, namun mereka dengan tulus hati mau menempuh perjalanan jauh untuk memberikan persembahan atau hadiah sebagai pemberian yang terbaik bagi Yesus, bagi Raja. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Pertanyaannya pagi hari ini kepada kita. Harta kita tidak punya, emas kita tidak punya. Tapi Tuhan minta kepada kita, yaitu kita persembahkan tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mari kita merefleksikan Natal tahun ini. Tinggal berapa hari kita akan tinggalkan tahun ini. Hadiah apa yang terbaik? Pemberian apa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan Yesus? Apakah kita berani bayar harga? Baik dalam pekerjaan Tuhan, baik dalam keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Persembahan apa yang sudah kita berikan buat keluarga, buat istri, buat anak-anak. Mungkin kita bekerja keras, mungkin kita berpikir sedemikian rupa supaya pekerjaan Tuhan, kehidupan kita juga terus bertumbuh dan mengalami kemajuan. Jadi bukan hanya sekedar euforia, tetapi mari kita merefleksikan Natal tahun ini dengan berpikir, ya apa yang harus saya berikan, ya untuk membalas akan kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab saya percaya ketika kita memberikan persembahan yang baik, yang terbaik bagi Tuhan, yaitu tubuh kita, maka Tuhan berkenan. Yang kedua, kita bisa berikan waktu kita. Ya,
Di dalam kamus Alkitab ada 3 waktu berbicara. Yang pertama waktu Aeon, itu waktu kekekalan. Allah terlibat di dalamnya. Yang kedua waktu Kronos, ya peristiwa. Ya contoh, peristiwa Yesus lahir sampai dia naik ke surga, itu berbicara tentang kronologi. Yang ketiga ada waktu yang namanya Kairos. Nah, Kairos ini kesempatan tidak datang 2 kali dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir, apa ya yang saya beri buat Tuhan? Saya dorong kita yang hadir hari ini, kita semua pelayan Tuhan, berpikir yang baik buat tahun depan, buat pekerjaan Tuhan. Nanti kita yang dilantik sebagai pengurus, ayo berpikir, apa ya yang saya bisa berikan buat pekerjaan Tuhan ya? Tuhan sudah begitu baik. Hadiah yang terbaik loh Tuhan berikan. Anak satu-satunya, the best yang terbaik dari surga. Produk surga loh, datang ke dunia menjadi serupa dengan kita. Bahkan rupanya pun Alkitab berkata tidak dianggap. Ya, tapi Allah rela tinggalkan surga yang mulia untuk dia melakukan yang terbaik. Nah, apa timbal balik kita untuk membalas akan kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Mari kita berpikir sedemikian rupa. Setidaknya kita kasih waktu, semangat, tetap setia. Ya, orang mungkin tadi doa Bu Pur bilang tahun depan mungkin gelap, apa? Tidak usah dengar berita-berita yang tidak benar, karena kita ya hidup berdasarkan firman Tuhan. Dunia boleh bergoncang, segala boleh terjadi, tetapi berita yang kita dengar adalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai setiap langkah-langkah perjalanan kita. Jadi coba sharing, baik nanti tutup tahun 31 maupun nanti awal tahun, share di keluarga, di rumah tangga, di keluarga Mesbah. Ayo anak-anak kasih persembahan apa yang terbaik. Kemarin ada guyonan ya di WA, waktu kemarin kan Mother's Day, ada gambar ya anak-anak semua cuma ngucapin doang, tapi gak beri apa-apa buat mamanya ya kan, daripada ketawa. Apa yang kita bisa beri untuk membalas akan kebaikan Tuhan? Karena Tuhan sudah begitu baik. Persembahan apa yang harus kita berikan sebagai hadiah pemberian yang terbaik buat Tuhan Yesus? Yang pertama, berani membayar harga. Ayo, mungkin sulit, mungkin sukar, seperti orang Majus ini. Bayangkan mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang, waktu yang tidak singkat, tapi luar biasa. Mereka tidak menyerah, tidak balik di tengah perjalanan, tidak pulang ke tempat asal mereka. Bayangkan loh, padang gurun itu malam tuh kedinginan, siang panas terik, tapi mereka tetap kokoh, tetap teguh, tetap punya niat. Kami harus memberikan persembahan. Ya, yang kedua, dengan singkat, mereka sangat bersuka cita. Sikap yang kedua yang dimiliki oleh orang Majus ini adalah Alkitab mencatat bahwa mereka datang ke istana Herodes, tempat awalnya mereka anggap sebagai kelahiran sang juru selamat itu, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kemudian mereka tidak mendapatinya di istana Herodes, di istana yang megah, yang mewah, yang penuh dengan foya-foya dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian orang Majusi menjadi urung bersuka cita? Tidak. Justru mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap bersuka cita meskipun tidak mendapati Yesus di tempat yang mereka awalnya kira berada, yaitu di istana. Nah, respon orang Majus sangat berbeda dengan Herodes yang berpura-pura bertanya, di mana bayi Yesus dilahirkan? Karena orang Majus ini, 3 orang Majus ini ya mungkin lebih dikatakan, mereka kepingin bahkan rindu menempuh perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh untuk datang mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Sedangkan Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Bahkan dia berkata, bunuh semua bayi di bawah usia 2 tahun. Jadi ibu bapak, Alkitab tidak menjelaskan apakah Yesus dijumpai oleh orang Majus ini di kandang domba di Betlehem. Tapi kalau diperkirakan usianya sudah 2 tahun. Dan tadi dikatakan dalam
Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Berarti Yesus tidak lagi di kandang, di domba, di Betlehem, sudah pindah ke rumah. Sudah usia 2 tahun. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu. Mari di tengah-tengah situasi yang kita alami hari-hari ini, mari Bapak Ibu tetap bersukacita. Karena bersukacita itu adalah pilihan. Katakan amin. Sukacita adalah sebuah choice, pilihan kita. Bapak Ibu mau bersukacita dalam kondisi seperti ini, ya kan? Kita bersukacita bersyukur kemarin, baik di Kedoya, Kelapa Gading, Harapan Indah, Natal semuanya berjalan dengan baik, ya. Puji Tuhan tidak ada hujan loh, luar biasa, tidak banjir ya. Kita berpikir kalau seandainya Natal lalu kemudian ini kita juga bersyukur, kita berdoa sampai tahun ini ditutup, tidak ada hal-hal yang merugikan gereja-gereja sementara beribadah. Jadi mari jangan kurangi bersukacita kita di hari yang berbahagia ini. Kumpullah bersama dengan keluarga, nikmatilah kasih dan kebaikan Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, saya harap percaya Yesus datang sebagai bayi penyembuh. Menyembuhkan kita, menguatkan kita, menghibur kita di tengah-tengah situasi yang secara manusia mungkin tidak mendukung. Tapi percayalah, orang Majus ini berani bayar harga dan mereka sangat bersukacita. Karena mereka memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebagai kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini doa saya. Mari kita melangkah sepanjang minggu ini dan sampai menutup tahun nanti, ya, melangkah di tahun 2023 bersama dengan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.